Nah, hari ini tetap masih dalam tema yang sama. eh, Selama 1 bulan ini bicara tentang connected with His Spirit atau terhubung dengan Roh Allah, terhubung dengan Roh Kudus. Masih dalam tema yang sama, kita akan belajar bagaimana terkoneksi atau terhubung dengan Roh Allah. Minggu lalu kita ingat bahwa di Jumat Agung baru minggu lalu kita memperingati tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di mana dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Semua dosa kita ditanggung, segala sakit penyakit kita ditanggung di kayu salib. Jumat Agung kita memperingati itu. Dan Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib itu adalah bentuk cintanya buat kita semua. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak hanya mati di kayu salib. Di hari yang ketiga kita juga merayakan apa? Paskah. Kita merayakan kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit, mengalahkan dosa, mengalahkan kutuk maut, mengalahkan si iblis. Yesus sudah menang dan iblis sudah kalah. Amin. Boleh katakan kiri kanan, katakan Yesus sudah menang, iblis sudah kalah. Amin. Yesus bangkit. Paskah kemarin kan disampaikan bahwa kalau Yesus gak bangkit sia-sia pengharapan kita. Tapi pengharapan dia dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Karena apa? Karena Yesus bangkit. Kalau kita berharap kepada Allah yang bangkit, yang menang. Dibilang pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Karena Allah yang menjanjikannya adalah Allah yang setia. Itu pengharapan buat kita. Bahwa Yesus sudah menang dan iblis sudah kalah. Dan kemenangan yang Yesus berikan, Tuhan mau kita juga mengalami kemenangan itu dalam kehidupan. Bahkan dibilang orang yang percaya kepada Yesus itu disebut lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan lagi, sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Kenapa? Karena apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Bangkit. Sehingga kita dibilang kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Tuhan mau hidup kita mengalami berjalan dari kemenangan pada kemenangan berikutnya. Bukan merebut lagi kemenangan karena Yesus sudah memberikan kemenangan buat kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus kita diberikan kemenangan. Dan Tuhan mau kita berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu adalah janji Tuhan buat kita. Mau kita mengalami itu dalam kehidupan? Berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan. Berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Itu adalah janji Tuhan. Dan Yesus sudah memberikan itu buat kita semua. Tapi kita tahu ceritanya. Yesus harus naik ke surga. Yesus harus naik ke surga. Kemudian dia bilang apa? Aku akan meminta kepada Bapa. Sehingga dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus. Yang akan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan tahu, Tuhan mau kita hidup dalam kemenangan pada kemenangan. Tapi Tuhan tahu manusia gak akan pernah bisa berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lagi. Kalau tanpa ada yang menolong. Tanpa ada yang menyertai, dibilang makanya dikirimkan Roh Kudus. Sehingga kita tidak lagi yatim piatu, tetap disertai. Yesus harus naik. Yesus bilang lebih baik aku untuk naik ke surga. Supaya aku minta kepada Bapa dan Roh Kudus menyertai. Yesus hanya terbatas secara fisik, dia hanya ada di Timur Tengah. Gak ada di Bogor. Tapi Roh Kudus dicurahkan buat kita. Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada dimanapun, dia ada bersama-sama dengan kita. Dan hari ini kita mau belajar tentang terhubung dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Ini ayat yang mendasari. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kemudian ayat
26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini janji Tuhan buat kami, buat kita semua. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang dikirim oleh Bapa. Untuk apa? Dia menjadi seorang penolong buat hidup kita. Penolong yang lain yang dikirim yaitu Allah sendiri, yaitu berupa dalam roh. Pribadi roh itu yang menyertai kita. Roh kebenaran itu yang menyertai kita selama-lamanya. Dan tinggal di dalam kita. Roh itu disebut juga penghibur yang memberikan kekuatan, penghiburan dalam setiap masa-masa kehidupan kita. Dan roh itu juga akan mengajar kita, mengingatkan kita akan setiap ajaran Yesus. Roh Kudus tidak berbicara hal yang lain selain apa yang Yesus katakan. Dia akan sampaikan sehingga kita bisa mengerti apa yang Yesus ajarkan buat hidup kita. Itulah Roh Kudus. Dia sepribadi yang Tuhan kirim buat hidup kita semua. Menyertai kita semua. Jadi kita enggak sendiri. Katakan kita enggak sendiri. Kita enggak sendiri. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, judul firman Tuhan, ini baru pembukaan nih. Dasarnya firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini, saya ambil judul dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu saya mempersiapkan ini, Tuhan ingatkan saya tentang sebuah cerita. Bapak Ibu mungkin familiar dengan cerita ini, waktu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kira-kira apa Tuhan mau sampaikan apa? Tuhan ingatkan saya dengan sebuah cerita. Cerita tentang Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi Daud jadi Raja Israel. Tahu ya Bapak Ibu ceritanya ya, di mana Tuhan minta Samuel untuk bisa mengurapi Daud untuk jadi Raja Israel. Dibuka di 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya akan ambil beberapa ayat. Bapak Ibu bisa nanti baca di rumah. 1 Samuel 16 cerita tentang bagaimana Tuhan menyuruh Samuel untuk bisa mengurapi Daud menjadi raja. 1 Samuel 16 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ayat 4. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Kemudian Samuel menjawab di ayat yang kelima. Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, anak paling besar nih dari Isai. Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Kemudian ayat yang ketujuh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sampai di sini dulu. Bicara tentang Roh Kudus, saya diingatkan tentang sebuah cerita ini. Firman Tuhan bilang gini, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Betul ya, tadi firman Tuhan dikatakan, waktu Eliab masuk, Samuel pikir gini, ini nih orang yang diurapi Tuhan. Karena apa? Eliab itu seorang prajurit, lagi milih raja jelas pasti Eliab. Tapi akhirnya Tuhan bilang gini, hey jangan pandang parasnya atau perawakannya, karena aku sudah menolaknya. Manusia memang melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati.
Nah dari pelajaran ini bicara tentang mata. Mata itu bicara tentang apa yang kelihatan. Sedangkan hati itu bicara tentang apa yang tidak kelihatan. Coba, bisa tahu apa yang di hati Pastor Candi saat ini kita? Nggak ada yang tahu. Hati itu bicara sesuatu yang nggak kelihatan. Tapi mata bicara tentang sesuatu yang kelihatan. Pelajaran apa dari ayat ini? Waktu bilang manusia melihat apa yang di depan mata, sedangkan Tuhan melihat hati. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Yang pertama, pelajarannya bicara mata, itu apa yang kelihatan, hati yang tidak kelihatan. Pertama itu mata manusia kita itu terbatas. Setuju? Mata manusia itu terbatas. Tetapi mata Tuhan itu tidak terbatas. Oleh karena itu seringkali manusia bisa dibohongi. Manusia bisa dibohongi karena matanya terbatas. Tapi jangan main-main sama Tuhan. Tuhan gak bisa dibohongi tahu. Matanya lebih dalam, bisa lebih jauh. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ini pelajaran pertama tentang mata yang terlihat, hati yang tidak terlihat. Mata manusia itu terbatas, tapi mata Tuhan tidak terbatas. Dia bisa jauh melihat lebih dalam, sampai ke dalaman hatimu. Tuhan bisa melihat jauh lebih ke depan. Contohnya mata manusia terbatas untuk bisa melihat masa depan. Anak-anak muda pikir, aduh masa depan gue kayak gimana ya? Mungkin terbatas mata kita untuk bisa melihat. Tapi Tuhan bilang, di dalam hatimu ada potensi, ada aku ciptakan engkau serupa dengan segambar dengan Allah. Kamu punya potensi yang besar. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Itu mata Tuhan buat kita semua. Pelajaran pertama bicara tentang mata dan hati. Tuhan ajarin kita tentang bahwa mata manusia itu terbatas. Tapi mata Tuhan tidak terbatas. Jangan main-main juga dengan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi saya mau bawakan ke yang kedua. Pelajaran apa tentang manusia melihat apa yang di depan mata, sedangkan Tuhan melihat hati. Pelajaran apa? Dua hal ini adalah sesuatu yang realistis, yang harusnya terjadi. Betul nggak? Manusia melihat apa yang di depan mata. Itu sesuatu yang natural. Sesuatu yang natural. Tuhan bisa melihat hati. Pelajaran apa yang kita pelajari dari ini? Bahwa Tuhan mau apa yang terlihat dengan apa yang tidak terlihat itu harus sama. Apa yang di hatimu itu harus sama dengan apa yang terlihat dalam setiap sikap tingkah lakumu. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hal yang wajar manusia itu melihat apa yang di depan mata. Ini bukan bicara, yang penting hati loh, yang penting hati loh. Enggak, Tuhan sedang bilang, dua hal ini sesuatu yang natural yang terjadi. Tapi Tuhan mau dua-duanya itu harus klop, harus sama. Enggak boleh beda. Enggak boleh beda. Apa yang tidak terlihat harus sama dengan apa yang terlihat. Kasih contoh. Bapak Ibu yang hari ini hadir dengan suami atau istri, boleh pegang aja tangannya itu. Coba lihat, atau dengan orang tua. Coba lihat di kiri kanannya. Suamimu atau istrimu itu orang apa bukan? Manusia atau bukan? Manusia. Istri saya adalah manusia. Waktu saya bilang, Mai, aku sayang kamu. Kata sayang itu di hati saya sayang gak kelihatan. Bagaimana dia tahu bahwa hati saya gak kelihatan sayang itu? Dapat dia lihat harus sama. Waktu saya mulai berkata-kata, bahwa saya bilang saya sayang. Kamu udah makan belum? Itu kelihatan terdengar. Kemudian waktu saya mulai bersikap, saya menghormatinya, saya menghargainya. Saya jaga pernikahan saya hidup dalam kekudusan. Dia bisa tahu bahwa saya sayang sama dia. Apa yang gak kelihatan itu bisa terlihat karena manusia melihat apa yang di depan mata. Betul gak? Kecuali punya suami atau istri bukan manusia. Enggak kan semua manusia, punya teman manusia. Itu adalah dua hal yang natural. Tapi Tuhan mau itu gak boleh beda.
harus sama. Apa yang tidak terlihat dengan yang terlihat itu harus sama. Contoh berikutnya. Waktu kita melihat orang yang membutuhkan, terus kita memberikan pertolongan, memberikan bantuan berupa misalnya uang gitu. Dia lagi butuh, kita kasih uang. Bagus nggak? Bagus, itu baik. Tapi kita tahu nggak motivasi orang itu untuk memberi uang itu, bantuan itu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Siapa tahu motivasinya adalah supaya saya kasih uang ini ke Pastor Elisa. Di depan orang, supaya orang-orang bisa lihat. Oh, Daniel tuh orang yang baik, murah hati. Rating saya naik, follower saya naik. Siapa tahu motivasi saya untuk seperti itu? Nggak ada yang tahu. Betul? Atau saya kasih bantuan kepada Pastor Elisa dengan maksud tujuan. Pastor Elisa nggak tahu. Dengan maksud tujuan ada. Saya kasih ke Pastor Elisa supaya satu saat kalau saya perlu bantuan, bantu dong. Kan saya udah bantu. Motivasinya transaksional. Atau supaya dia utang budi sama saya. Ada banyak, itu gak kelihatan. Atau sebaliknya, saya punya kerinduan untuk selalu mau menolong orang. Bagus gak? Bagus. Tapi gak pernah ngelakuin, orang mau kayak gimana butuh gue. Antep aja, cuman punya hati katanya mau. Itu sama juga dengan nol. Firman Tuhan bilang, harus sama. Hati yang tidak kelihatan itu harus sama dengan yang kelihatan. Waktu kita memberi yang terlihat, ataupun ya terlihat pasti dengan orang yang memberi, bukan kita buat supaya kelihatan orang semua banyak gitu ya. Tapi waktu kita memberi yang terlihat, motivasi kita juga adalah harus yang benar, harus yang tulus karena kita mau memberi. Jadi firman Tuhan hari ini belajar bahwa apa yang tidak terlihat, mata manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Dua-dua ini adalah sesuatu yang realitas dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau itu sama. Yang tidak terlihat harus sama dengan yang terlihat. Hamba-hamba Tuhan pasti saya bicara buat diri sendiri. Apa yang di mimbar ini, hidup perkataan firman yang di mimbar ini disampaikan harus sama dengan apa yang di bawah mimbar dalam kehidupan sehari. Termasuk kita. Orang Kristen yang berkata firman, dalam kehidupan juga harus sama dengan firman. Yang tidak terlihat harus sama dengan yang terlihat. Lanjut ya, lanjut ceritanya. Tadi sampai di situ pelajaran tentang apa yang tidak terlihat dan terlihat harus sama. Lanjut. Kemudian Samuel tanya kepada Isai, cuma segini anakmu? Kata Isai, enggak, masih ada satu si bungsu. Tapi dia sedang ada di padang rumput, sedang mengembalakan domba. Kata Samuel, kita gak akan lanjutkan sebelum kamu panggil. Ayat ke-12, 1 Samuel 16 ayat 12, firman Tuhan berkata gini. Kemudian disuruhlah ia menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saya mau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 13 yang saya bold merah. Firman Tuhan bilang gini, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Uniknya ya, Samuel dan bangsa Israel gimana tahu bahwa sejak hari itu Roh Kudus berkuasa atas hidup Daud. Kan Roh Kudus nggak kelihatan. Tapi mereka bisa ditulis di situ sejak hari itu. Berkuasalah roh Allah atas Daud. Jadi ada sesuatu yang terlihat. Yang mestinya Roh Kudus kan gak kelihatan. Tapi kok orang bisa tahu sejak hari itu Roh Kudus ada berkuasa atas hidup Daud. Ini yang jadi perenungan saya. Tuhan bawa ceritain, bicara. Iya, sejak hari itu Roh Kudus kan gak kelihatan.
Tapi kok orang-orang bisa tahu tertulis di situ sejak hari itu dan seterusnya roh Tuhan itu berkuasa atas hidupnya. Ini yang disebut dengan, kita suka dengar, manifestasi Roh Kudus. Kita selalu dengar ya, manifestasi Roh Kudus apa sih? Wujud nyata Roh Kudus itu seperti apa? Sehingga orang bisa lihat sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atas hidup Daud. Manifestasi Roh Kudus artinya adalah gini. Manifestasi Roh Kudus adalah wujud kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Manifestasi ini dapat berupa kemampuan, tindakan, atau karunia-karunia dan buah-buah roh yang diberikan serta dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi manifestasi itu adalah wujud kehadiran Roh Kudus yang bisa terlihat lewat sebuah tindakan, kemampuan, karunia-karunia, roh, buah-buah roh yang dikerjakan, yang diberikan oleh Roh Kudus, dikerjakan dalam hidup kita dan itu kelihatan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin waktu 2 minggu lalu Pastor Yosua Iwan Wahyudi pernah sampaikan ini juga. Bahwa ada buah-buah roh, ada sesuatu wujud manifestasi Roh Kudus. Kalau boleh dibilang gini, bagaimana orang bisa melihat sejak hari itu Roh Kudus berkuasa atas hidupnya Daud? Pasti ada kemampuan-kemampuan Daud yang semakin lama semakin terlihat. Ada hikmat Tuhan yang semakin lama semakin orang bisa lihat. Pekerjaannya begitu setianya itu bisa terlihat. Ada kemampuan, ada buah-buah roh. Sikapnya manis, perkataannya benar. Itu adalah apa yang dikerjakan Roh Kudus. Sehingga orang bisa melihat sejak hari itu Roh Kudus berkuasa atas Daud. Yang dikerjakan from the inside out. Dari dalam yang tidak terlihat itu keluar sehingga orang bisa melihat. Ya, Roh Kudus berkuasa atas hidup dia. Perkataan dia betul-betul penuh kuasa. Ada mujizat, ada sesuatu yang dilakukan. Orang bisa tahu dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Itu manifestasi Roh Kudus. Dan ayat ini juga bilang sejak hari itu dan seterusnya. Ini bicara apa? Pengenalan hubungan dengan Roh Kudus itu bukan momentum, cuman sekali aja. Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu Yesus naik ke surga, kemudian dia akan mencurahkan Roh Kudus, kita kenal dengan apa? Pentakosta, doa Pentakosta. Doa Pentakosta memang adalah momentum, 1 tahun sekali. Tapi bicara terhubung dengan Roh Kudus, itu bukan cuma sekarang sekali aja. Weh, ada doa Pentakosta kita datang, dipenuhi Roh Kudus, kita dijamah oleh Roh Kudus. Selesai, setelah itu 10 hari setelah berdoa, apakah kita masih terhubung dengan Roh Kudus? Apakah membiarkan Roh Kudus untuk terus mengerjakan hidup kita? Sekali lagi, sejak hari itu dan seterusnya bicara tentang progresif. Bicara tentang sebuah proses. Roh Kudus, hubungan dengan Roh Kudus itu bukan cuma sekedar saat ini, setahun sekali aja. Bulan-bulan berikutnya kita lupakan. Enggak. Ini adalah sebuah proses yang terus menerus. Hubungan dengan Roh Kudus adalah terus. Sehingga Roh Kudus akan terus mengerjakan. Sehingga manifestasi itu semakin keluar dan semakin terlihat dalam kehidupan kita. Berkuasanya Roh Allah atas hidup Daud. Ini bicara bahwa yang pertama Roh Kudus itu memenuhi seluruh kehidupan Daud. Menguasai sepenuhnya kehidupannya. Tapi juga berkuasa bicara tentang Roh Kudus memimpin. Roh Kudus mengatur. Roh Kudus berdaulat, dominion. Roh Kudus menjadi raja atas kehidupan Daud. Jadi makanya kita kembali kepada tema judul khotbah, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu bicara berkuasa itu bukan cuma sekedar dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi bicara dipimpin. Roh Kudus berkuasa atas kehidupan Daud. Roh Kudus berkuasa memenuhi dan memimpin kehidupan Daud. Dipenuhi dan dipimpin itu dua kata yang berbeda artinya. Tetapi
harus menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita. Beda arti, beda tujuan memang dua kata ini, tapi harus jadi satu kesatuan, dipenuhi dan dipimpin, gak boleh dipisahkan. Yang pertama, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita perlu kerendahan hati untuk meminta, merindukan, dan iman untuk menerimanya. Lukas 11 ayat 9 sampai 10 demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kemudian ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dipenuhi Roh Kudus, kita perlu kerendahan hati untuk meminta, untuk merindukan, dan untuk menerimanya dengan iman. Yang meminta akan menerima. Yang mengetok pintu akan dibukakan. Waktu kita meminta kepada Tuhan, minta dipenuhi Roh Kudus. Perlu kerendahan hati. Ini bicara tentang apa? Bahwa Tuhan, aku perlu Roh Kudus, perlu kerendahan hati, meminta dipenuhi oleh Roh Kudus. Akhirnya Roh Kudus memenuhi kita, dibilang Bapamu akan memberikan itu buat orang yang meminta kepadanya, yang penuh dengan rindu dan terima itu dengan iman. Dan kita tahu waktu Roh Kudus memenuhi hidup kita, ada manifestasi yang bisa kita lihat. Kita pernah dengar ya, orang dipenuhi Roh Kudus, ditumpangkan tangan, diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Ada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Betul? Orang bisa lihat, ini dipenuhi Roh Kudus nih. Tujuannya untuk apa sih? Untuk membangun kehidupan orang tersebut. Ada manifestasinya waktu dipenuhi Roh Kudus. Kemudian ada yang dipenuhi Roh Kudus, kemudian dia mulai mengartikan bahasa-bahasa roh itu. Tujuannya untuk apa sih? Untuk membangun jemaat. Ada manifestasi yang terlihat. Kemudian orang dipenuhi Roh Kudus apa? Mereka mulai bernubuat, menyatakan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan apa pesan Tuhan gitu. Tujuannya untuk apa? Membangun kehidupan jemaat juga. Terus ada juga Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kemudian mereka boleh apa? Berkata-kata dalam bahasa asing. Contohnya saya nggak bisa bahasa Jepang nih, arigato gitu ya. Tapi saya tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus, saya berkata-kata dalam bahasa Jepang. Ternyata di sebelah saya atau di sekeliling saya ada orang Jepang yang dalam pergumulan. Waktu itu saya berkata bahwa Tuhan tuh pakai bahasa Jepang ya. Tuhan tuh baik, Tuhan tidak akan pernah meninggal. Dia merasa kok ini orang gak pernah bisa bahasa Jepang. Tapi seperti ada pesan Tuhan buat hidup. Itu adalah manifestasi Roh Kudus. Banyak manifestasi Roh Kudus waktu kita dipenuhi. Untuk apa? Untuk diri kita dikuatkan, jemaat dibangun. Ada kata-kata hikmat yang turun, ada pengetahuan. Bahkan ada mujizat-mujizat yang dilakukan. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus. Ini waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Fokusnya, banyaknya itu untuk kebutuhan apa yang Tuhan tahu dalam setiap kebutuhan kita. Tapi seringkali jangan stop sampai hanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan stop, makanya kenapa dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus gak bisa dipisahkan. Maksudnya harus jadi satu kesatuan. Hanya dipenuhi Roh Kudus, kadang-kadang orang dipenuhi udah cukup lah. Bisa bahasa roh udah oke lah, keren gitu. Bisa bernubuat. Tapi seringkali pernah gak dengar, kok saya lihat si A nih, kalau di gereja kayaknya bahasa roh. Bagus banget bahasa rohnya kayaknya, wih dia kalau menyembah Tuhan kayaknya enak banget. Tapi kok kelakuannya begitu-begitu aja, sama aja. Pernah dengar kayak gitu? Atau pernah ngalamin? Oleh karena itu jangan stop. Karena gak ada perubahan kehidupan. Dia hanya cukup dipenuhi, dikuatkan dirinya, tapi untuk dirinya sendiri. Gak ada perubahan kehidupan. Ada yang terlihat lewat tadi bahasa roh. Jangan stop hanya sampai dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus.
Masuk berikutnya, dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, kita perlu kerendahan hati untuk memiliki kerelaan hati dan ketaatan dalam mendengar serta melakukannya. Perlu kerelaan hati dan ketaatan. Sehingga akhirnya Roh Kudus yang berdaulat atas hidup kita. Dipenuhi Roh Kudus tapi masih mengikuti keinginan, bukan keinginan Roh Kudus, gak mau dipimpin. Karena kalau dipimpin tuh perlu kerelaan hati, saya mau. Dan perlu ketaatan, saya mau melakukannya. Enggak cuma sekedar penuhi saya, wah jadi saya kuat, jadi saya ada rasanya penghiburan. Betul, itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus mau, apakah hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Kita perlu punya hati, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita perlu kerelaan hati dan ketaatan. Beda loh, dipenuhi perlu kerinduan, perlu iman untuk menerima. Tapi waktu dipimpin oleh Roh Kudus, perlu yang namanya kerelaan hati dan ketaatan untuk bisa ikut apa yang Roh Kudus katakan. Taat terhadap apa yang Roh Kudus sampaikan. Perlu ketaatan. Dan Tuhan mau, dan saya percaya hari ini kita sama-sama, kita mau dipimpin, kita mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ada 4 hal, saya akan tutup dengan 4 hal ini. Siap ya? 4 hal. 4 hal apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita akan kita alami waktu hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, waktu hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus akan memimpin kita untuk berjalan atau hidup dalam kekudusan. Roma 8 ayat 5 sampai 10. Hidup dalam kekudusan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kemudian ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kemudian ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kemudian Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Waktu Roh Kudus memenuhi dan memimpin kita, itu akan menolong kita untuk bisa hidup dalam kekudusan. Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa hidup dalam kekudusan, mematikan setiap perbuatan-perbuatan daging yang tadi disebutkan. Ini adalah proses pengudusan hidup kita. Hari demi hari, waktu ada Roh Kudus memenuhi dan memimpin, kita diajar, kita dipimpin untuk hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu hidup dipisahkan untuk Allah. Menjauhi dosa dan menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Memang dalam Matius 26 ayat 41 bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita kan masih hidup di dalam tubuh kita yang fana ini, betul gak? Firman Tuhan bilang begitu. Roh itu penurut tapi daging itu lemah. Jadi kita sadar bahwa daging ini kita lemah. Kalau tanpa Roh Kudus, kita gak akan bisa hidup dalam kekudusan. Karena daging kita ini lemah. Terlalu banyak godaan, terlalu banyak hal keinginan kita. Apalagi di zaman saat ini. Yang dengan mudahnya akses terhadap untuk memenuhi keinginan daging itu banyak banget. Anak-anak muda, semua orang tua juga. Lewat media sosial, lewat handphone kita yang digenggam.
Itu semua gambar-gambar apapun yang untuk memenuhi keinginan daging itu sangat mudah saat ini. Kalau zaman dulu mungkin harus orang yang punya video, harus kayak gimana, beda. Tapi sekarang gambar porno di mana aja ada. Dengan mudahnya. Dan semua itu untuk memenuhi keinginan daging. Daging ini lemah. Kalau tanpa Roh Kudus, kita nggak akan pernah bisa hidup kudus. Karena Roh Kudus bilang itu, kalau Roh Allah ada dalam kita, Dia akan mematikan kedagingan, keinginan daging itu. Dan itu adalah proses pengudusan yang Tuhan kerjakan. Hanya Roh Kudus yang akan memimpin kita hidup dalam kekudusan. Kita tidak akan pernah bisa hidup kudus tanpa Roh Kudus. Dialah penolong kita. Itu yang pertama. Waktu kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita akan hidup dalam kebenaran. Roh Kudus akan memimpin hidup kita dalam kebenaran. Cepat ya, saya akan sampaikan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Enggak setengah-setengah. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala hal sesuatu yang Dia dengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ia, Roh Kudus yang akan menunjukkan, Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti tentang kebenaran atau tentang firman Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu seringkali baca firman Tuhan, kok saya kayaknya nggak ngerti ya. Gak apa-apa, baca aja. Baca aja dan minta Roh Kudus. Karena Dia adalah roh kebenaran yang akan menolong kita untuk bisa mengerti kebenaran itu. Karena Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Waktu baca firman, Roh Kudus akan menolong. Dia akan memberikan pengertian, pemahaman kita tentang kebenaran firman. Dan bukan cuma sampai di situ aja. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk dapat melakukan kebenaran itu sendiri. Gak mudah kan melakukan kebenaran? Kalau dengan daging kita. Tapi kalau dengan Roh Kudus, Dia yang akan memampukan kita untuk dapat hidup dalam kebenaran. Hidup sesuai dengan ajaran Kristus, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Kita tidak akan pernah dapat hidup benar kalau tanpa Roh Kudus. Saya pernah berpikir gini, betul nggak bisa nggak hidup benar? Bisa aja kayaknya hidup benar dengan kekuatan sendiri. Nggak usah kemana-mana aja. Diem di rumah, waktunya kerja gitu, diem aja. Kalau kerja takutnya ketemu orang nanti jadi bisa salah. Lebih baik di rumah aja, diem. Diem di rumah, ternyata kan pikiran kita masih bisa jalan. Enggak kerja aja, udah salah. Karena kita enggak melakukan tanggung jawab. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita tahu melakukan yang baik dan kita tidak melakukannya, itu firman Tuhan katakan kita udah berdosa loh. Enggak lakukan kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita kepada orang yang lain, punya pikiran salah, ada iri hati. Waktu lihat medsos teman, dia ada di Bali, enak amat, aduh gua kapan ya Tuhan. Kayaknya gua gak pernah bisa. Itu hati, iri hati, ada segala macam. Kita gak akan pernah bisa hidup benar tanpa Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Cuma Roh Kudus yang akan menolong kita. Kadang-kadang kan pemikiran manusia kan menurut dia paling benar aja. Ternyata tuh salah, banyak salah. Cuma Roh Kudus, siapa yang akan mengembalikan kita, menginsafkan kita untuk hidup dalam kebenaran kalau bukan Roh Kudus. Waktu ketemu, kita gak sadar kita ngomong sama orang, ternyata itu menyakiti hatinya. Kita bisa seperti itu, hanya Roh Kudus yang akan menolong. Menginsafkan, kamu gak boleh berkata seperti itu. Dikembalikan, menginsafkan kita untuk kita bisa berjalan dalam kebenaran. Sekali lagi roh kebenaran itu yaitu Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus, kita gak akan pernah bisa hidup benar. Yang ketiga, ada 4 ya. Yang ketiga, waktu kita dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, kita akan hidup, dipimpin untuk hidup di dalam terang.
Terang dalam Alkitab bicara tentang kebenaran, kebaikan, keselamatan, dan kehadiran Allah. Kegelapan itu bicara tentang kejahatan, dosa, dan kematian. Yohanes 8 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kemudian ayat berikutnya, Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Waktu kita dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus akan memimpin kita hidup dalam terang. Roh Kudus sebagai roh terang akan menuntun kita hidup sesuai seperti apa yang Yesus lakukan. Yang tadi dibilang, Yesus adalah terang manusia, terang dunia ini. Ini yang disebut perubahan hidup. Kalau gereja kita selalu bilang perubahan hidup itu apa? Perubahan ke arah Kristus. Hidup kita akan bisa diubahkan seperti Kristus waktu ada Roh Kudus dalam hidup kita. Hidup kita akan semakin terang. Dalam 2 Korintus dikatakan bahwa kita diubahkan semakin hari, semakin dalam kemuliaan yang semakin besar, semakin mirip dengan pencipta kita, dengan Yesus. Hanya Yesus yang akan menolong kita, mampu mengubahkan hidup kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Saya ingat kalau setiap bicara tentang mirip Yesus tuh bagaimana hidup kita, saya selalu ingat 2011 itu sesuatu yang lama, tapi ini sangat selalu bilang, iya Tuhan, saya mau hidup semakin hari semakin serupa dengan Yesus. 2011 waktu saya mengurus dokumen, singkat cerita saya mau pergi bersama istri dan anak harus ngurus dokumen, bertiga kami. Dan di situ persyaratannya adalah kirim 1 pas foto untuk setiap aplikasi. Saya kirim 3 dong, saya, istri dan anak. Saya kirim 3-3-nya masuk ke counter. Waktu masuk counter dia cek, dia kembaliin 1 foto. Pak, fotonya 1 aja, jangan 2 katanya. Saya pikir saya salah, masukinnya 2. Saya bilang, oh maaf mbak, saya ambil 1 foto, kemudian saya lihat, itu foto siapa? Foto anak saya. Ini kan foto anak saya. Saya bilang, mbak, kami kan pergi bertiga, saya, istri saya sama anak. Ini foto anak saya. Aplikasinya kan anak saya juga harus ada foto. Dia ambil, aduh bapak katanya. Anak bapak mirip banget sama bapak. Hati bapak mana yang gak seneng dibilang kayak begitu. Hati saya langsung, aduh begitu senengnya. Aduh terima kasih ya mbak, terima kasih mbak, terima kasih. Begitu senangnya hati saya. Hati seorang bapak dibilang anaknya mirip sama bapaknya. Gak bisa terbayangkan dah rasanya. Tapi di situ Roh Kudus sampaikan, demikian juga Bapamu di sorga. Bapamu di sorga, kalau kita bilang di sini semua ditanya, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan, semua mengangkat tangan. Melayani betul menyenangkan hati Tuhan, tapi sebetulnya menyenangkan hati Tuhan adalah waktu orang-orang di sekelilingmu bilang kehidupanmu, kok kamu semakin mirip Yesus ya? Perkataanmu kok makin mirip Bapamu ya? Makin mirip Tuhan Yesus ya? Itu adalah perubahan kehidupan, semakin mirip Yesus itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu semua hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan membawa kita kepada terang. Yaitu yang Yesus adalah terang dunia dan kita juga dijadikan terang. Hidup kita hidup dalam terang sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Amin. Hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa hidup dalam terang. Terang juga bicara tentang dampak. Kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Dan Roh Kudus memberikan kuasa sehingga kita bisa berdampak dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga memberikan terang. Kadang-kadang kita menghadapi masalah yang kayaknya gelap, gak bisa kelihatan. Tapi waktu Roh Kudus memenuhi, waktu Roh Kudus memimpin, dia membukakan. Ada hikmat Tuhan, ada pengetahuan, ada untuk bisa memandang jauh ke depan. Seringkali seperti itu, Roh Kudus akan memimpin kita hidup dalam terang Tuhan. Dan yang terakhir, waktu kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus akan memimpin kita hidup dalam kasih.
Kisah Rasul 1 ayat 8, ini sering kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai kepada ujung bumi. Saya panggil para pemusik untuk bisa hadir di depan. Roh Kudus akan memimpin kita untuk hidup dalam kasih. Salah satu buah roh adalah kasih. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, kemanapun kita berjalan, kita pasti akan mengasihi orang-orang sekeliling kita. Pertanyaannya, kalau kita nggak pernah punya kasih kepada orang, apakah betul ada Roh Kudus? Atau Roh Kudus nggak memimpin hidup kita, kita hanya mengikuti keinginan daging kita. Waktu ada Roh Kudus, Dia memimpin hidup kita, kita akan hidup dalam kasih. Sama seperti Yesus. Yesus pergi kemanapun. Firman Tuhan mencatat ketika Yesus turun, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Waktu Yesus datang ke desa, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, kemanapun pergi, yang dia ingat pasti mengasihi, ceritakan tentang kasih Yesus. Karena dia tahu yang dia harus lakukan adalah menggenapi kehendak Allah agar semua orang diselamatkan. Itu hatinya Tuhan. Dan waktu kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kemanapun kita pergi, kita akan mau menyatakan kasih Tuhan. 4 hal waktu kita dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita hidup dalam kekudusan. Roh Kudus akan memimpin hidup kita, hidup dalam kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita hidup dalam terang. Roh Kudus akan memimpin kita hidup dalam kasih. Waktu kita dipenuhi, waktu kita dipimpin, apa yang tidak kelihatan itu akan nyata dalam kehidupan. Terlihat dalam kehidupan. Hidup dalam kekudusan itu terlihat. Hidup dalam kebenaran itu terlihat. Hidup dalam terang itu terlihat. Hidup dalam kasih itu terlihat. Sehingga orang bisa melihat, ini yang dikerjakan Roh Kudus dari dalam keluar lewat setiap apa yang kita lakukan. Amin. Biar ini jadi waktu saya persiapkan ini juga buat berkat buat saya. Ini yang kami lakukan setiap hari. Kalau kami berdoa, kami bilang gini, Roh Kudus, setiap hari kami berdoa, Roh Kudus hari ini penuhi saya dengan Roh Kudus. Karena bukan momentum saja sekali, tapi setiap hari saya mau, Tuhan, Roh Kudus penuhi saya dengan Roh-Mu. Penuhi dengan Roh Kudus bicara tentang saya perlu Roh Kudus setiap hari. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Kemudian saya bilang lagi, kami berdoa juga, Roh Kudus pimpin hidup saya. Ini bicara bahwa saya nggak bisa tanpa Roh Kudus. Pimpin hidup saya untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang, dan hidup dalam kasih Tuhan. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri, ini biar menjadi komitmen kita untuk kita mau hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan, buka hati, undang Roh Kudus untuk terus berbicara dalam hidup kita. Sebagai doa kita mau dipenuhi, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa atas hidup kita sepenuhnya, dipenuhi seluruh hidup kita. Dipimpin oleh Roh Kudus perlu kerelaan hati, perlu ketaatan. Sehingga Dia akan memimpin kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang, hidup dalam kasih Tuhan. Dia yang memampukan, bukan dengan kuat gagah kita. Mari ini jadi doa kita, komitmen kita kepada Tuhan. Mari sama-sama rindukan Roh Kudus, minta kepenuhan Roh Kudus. Rindukan. Terima dengan iman. Dan mulai melangkah, bukan hanya dipenuhi tapi minta dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya Rabaya Syakara Lalabaya Rabaya Syandara Lalabaya.
Kau memenuhi kami, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir. Aku berdoa, Roh Kudus mengalir. Penuhi setiap kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami, Roh Kudus. Kuatkan yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Roh Kudus mengalir. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menginsafkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus bergerak dalam hidup kami. Hamba-Mu selesai untuk menyampaikan isi hati-Mu, tapi yang percaya Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami. Roh Kudus yang akan tolong kami semua untuk kami bisa mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan Roh Kudus juga akan menolong kami untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami berdoa, Tuhan kami berdoa, penuhi kami dengan Roh-Mu setiap hari. Ini mengatakan bahwa kami perlu Roh Kudus setiap hari. Kami perlu Engkau, Roh Kudus, setiap hari. Engkau yang kami cintai, kami perlu Engkau. Penuhi kami setiap hari. Roh Kudus pimpin kami setiap waktu. Ini pernyataan diri kami bahwa kami gak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kami gak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kami perlu Engkau, kami gak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Roh Kudus Engkau memenuhi, Roh Kudus Engkau memimpin hidup kami. Terus Tuhan berjalan hari demi hari, punya hubungan yang lebih erat dengan Engkau, lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan sehingga hidup kami Engkau bawa untuk hidup dalam berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, yang menolong kami. Dan sekali lagi Roh Kudus yang akan menolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima setiap kebenaran firman Tuhan ini. Dan segala yang baik yang dari Tuhan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk Bapak Ibu.